Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan, dengan segenap hati kami. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa,
sekarang dan selamanya. Hanya Engkau Tuhan yang layak. Malam ini kami datang dengan segenap hati kami Tuhan. Kami rindu pribadi-Mu dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab hanya Kau Tuhan, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Yes Lord. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Kami naikkan dengan segenap hati kami Tuhan. Sebab Engkau yang kudus, yes Lord, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah, yes Lord, di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak
terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Yes, Lord. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau. Terima kasih. Kami bawa kerinduan kami. Kami bawa kerinduan kami. Yesus, hanya Kau Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan. Kami datang malam hari ini Tuhan. Kami bawa segenap hati kami, merindukan Engkau, merindukan pribadi-Mu. Kami bawa hati kami menyembah. Kami bawa hidup kami meninggikan-Mu. Sebab hanya Kau Tuhan yang dapat puaskan hati kami. Kau yang layak, hanya Kau Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang layak disembah, layak dipuji. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiada nama lain yang menjadi kerinduan kami selain nama-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih oh Yesus. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya.
hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Hanya Engkau Tuhan yang layak sekarang dan selamanya. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk hadirat-Mu di tengah kami. Terima kasih kalau di pertengahan minggu ini Tuhan kami boleh datang bersekutu dengan Engkau. Sekalipun melalui ibadah online, kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak dapat dibatasi dengan ruang dan waktu. Engkau dahsyat, Engkau ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Malam ini kami rindu untuk kami belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara bagi kami. Kuatkan kami yang lemah, pulihkan kami yang terluka, dan sembuhkan setiap kami dengan firman-Mu. Firman-Mu yang tidak pernah berubah Tuhan. Firman-Mu kekuatan kami. Firman-Mu mengubah hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, shalom semuanya. Selamat malam. Wow, senang sekali malam hari ini dapat kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Yes, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan bersama-sama. Oh ya, sebelum itu pujian yang kita naikkan tadi adalah lagu yang sudah sangat lama sekali. Ya, mungkin tahun 2000. Berarti sudah 24 tahun kurang lebih saudara. Lagu yang sangat indah sekali. Lagu yang mengekspresikan bagaimana kerinduan kita kepada Tuhan. Dengan darahnya kita dilayakkan. Hanya oleh anugerahnya kita boleh memiliki persekutuan dengan pribadinya. Dan kita bersyukur untuk semua itu. Tuhan Yesus baik bagi saya dan saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan sama-sama melihat firman Tuhan dari pembacaan kita. Kalau saudara mengikuti pembacaan tahunan, hari ini kita membaca Hosea, ya. Salah satunya adalah pasal yang ke-14. Kalau saya tidak salah hari ini tadi pagi saya baca Hosea 12 sampai 14 dan juga Roma pasal yang ke-13. Nah, malam hari ini saya ingin membagikan sesuatu bagi kita dari pembacaan kita hari ini. Pembacaan tahunan, karena ini sangat luar biasa sekali. Kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti pembacaan kita mulai dari 2 hari yang lalu, Hosea ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, memberikan pesan-pesan yang sangat-sangat menguatkan buat kita orang percaya. Diceritakan bagaimana umat pilihan Allah, yaitu umat Israel, bangsa Israel yang pada akhirnya jatuh dalam dosa, bagaimana mereka hidup di dalam dosa, dan kemudian di hari ini kita membaca secara khusus di dalam pasal yang ke-14 ayat pertama dikatakan seperti ini, ayat pertama dan ayat yang kedua. Kalau dalam bahasa Inggris ini ayat yang kedua dan ayat yang ketiga ya. Hosea pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Jadi ini adalah seruan kepada Israel, kepada umat Allah, untuk mereka kembali kepada Tuhan, untuk mereka berbalik kepada Tuhan, karena mereka telah tergelincir oleh karena kesalahan-kesalahan mereka sendiri. Mereka telah jatuh sangat dalam, bukan karena apa-apa, tapi karena kebodohan mereka sendiri. Kalau kita belajar sejarah bangsa Israel, saudara, ya Tuhan itu sebenarnya sudah beberapa kali memperingatkan mereka, bahkan sewaktu mereka keluar dari Mesir dan akan masuk ke tanah Kanaan, Tuhan memberi pesan dengan sangat jelas supaya mereka membinasakan semua orang yang ada di tanah Kanaan. Namun yang terjadi adalah mereka malah kawin campur dengan orang yang ada di sana. Dan akhirnya ya sekian banyak persoalan terjadi atas bangsa ini. Karena ada suku-suku yang berbeda yang tidak hidup mengenal Allah yang menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir, dan akhirnya mereka terjebak di dalam penyembahan berhala. Namun kita bersyukur karena Tuhan yang begitu luar biasa besar kasih-Nya. Dia Allah yang sangat mengasihi umatnya, umat tebusannya. Dia memanggil umatnya untuk kembali kepadanya. Saudara, di dalam ayat yang kedua dikatakan, bawalah sertamu kata-kata penyesalan
Dan bertobatlah kepada Tuhan, katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, ya seringkali kita harus mengakui bahwa seringkali kita ini ada masa-masa di mana kita ini sepertinya tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk kita bisa menang terhadap dosa. Kita harus dengan jujur mengakui hal itu, karena memang kita tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Seringkali kita ini memang ada di situasi-situasi di mana kita ingin melakukan yang baik, namun justru yang jahat yang kita lakukan. Dan bahkan kita senang tinggal di dalam yang jahat itu. Kalau kita mau jujur sebenarnya, kita sering mengalaminya. Kita senang dengan apa yang jahat, dan kita sepertinya mau terus untuk tinggal ada di sana. Kita menikmati dosa karena dosa itu memang sangat nikmat dan sulit sekali bagi kita untuk meninggalkannya. Mungkin kita punya dosa-dosa kesayangan yang kita terus nikmati sampai hari ini. Dan kita juga sebenarnya menyadari bahwa karena kita melakukan banyak dosa itu, karena kita melakukan banyak pelanggaran itu, karena kita sepertinya sayang sekali untuk melepaskan dosa itu dan kita terus melakukannya, kita sudah mengalami banyak sekali kemunduran dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sebenarnya kita sadar kok, kalau kita mau jujur, kita tahu bahwa ada banyak hal yang menjadi keterbatasan kita, itu datang dalam hidup kita karena kita memang masih punya dosa-dosa kesayangan. Namun biarlah firman Tuhan datang bagi kita malam hari ini. Ada satu ajakan, undangan dari Tuhan untuk kita datang kepadanya. Sebenarnya kita tidak bisa melihat ini hanya seperti undangan atau ajakan dari Tuhan. Tapi ini adalah sebuah perintah dari Tuhan untuk bertobatlah, meninggalkan setiap dosa dan kesalahan kita. Tinggalkanlah hidup yang lama itu, tinggalkanlah kesenangan kita akan dosa itu, dan berbaliklah kepada Tuhan supaya kita mendapatkan sesuatu yang baik. Karena sebelum kita kembali atau berbalik kepada Tuhan, akan semakin banyak hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Saudara jangan salah paham dengan saya. Saya tidak bermaksud untuk memberikan kita satu penjelasan bahwa kebaikan Tuhan itu tergantung pada kehidupan kita, pada apa yang kita perbuat. Tidak. Tuhan itu tetap baik pada kita. Di tengah penderitaan pun Dia tetap baik dalam hidup kita. Di tengah-tengah kita sedang menghadapi konsekuensi dari dosa kita pun, Tuhan itu tetap baik. Cuma persoalannya adalah selama kita masih memiliki dosa-dosa yang kita sangat sayangi, yang sangat kita cintai, yang tidak pernah mau kita lepaskan, kita tidak akan pernah mengalami Dia secara penuh dalam hidup kita. Kita akan sulit sekali untuk melihat bagaimana rencananya yang besar, yang ajaib itu terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena masih ada hal lain yang membuat kita sepertinya terselubung untuk bisa melihat rencana Allah yang besar di depan kita, yang membatasi kita untuk bisa kita mengalami kepenuhan Allah dalam hidup kita, yaitu dosa kita. Makanya dalam Yesaya dikatakan, bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan yang tidak mendengar, kurang mendengar, tapi karena ada dosa di dalam hidup kita. Nah malam hari ini ada ajakan ada perintah dari Tuhan untuk setiap kita. Bertobatlah dan tinggalkanlah semua yang lama. Karena di bagian yang di bawahnya ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Ini Tuhan yang berbicara. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela sebab murkaku telah surut daripada mereka. Saudara perhatikan, Tuhan akan mengasihi dengan sukarela. Jadi Tuhan ingin mengajar kita bahwa ketika kita hidup di dalam kekudusan, ketika kita hidup di dalam kebenarannya, kita akan mengerti betul bahwa selama kita belum datang dengan sungguh hati, selama kita belum meninggalkan dosa kita, Tuhan itu tetap mengasihi kita. Tuhan itu tetap mengasihi kita, memberkati kita, menolong kita dengan sukarela. Makanya di dalam surat Roma, Rasul Paulus berkata begini, Dia sudah mati bagi kita. Bukan ketika kita mengenal Dia, tapi sebelum kita menerimanya. Dia sudah mati bagi kita orang-orang durhaka, supaya kita di waktunya yang tepat
kita akhirnya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, coba renungkan betapa besar kasih Allah bagi kita. Sebelum kita meninggalkan dosa, kita tidak akan mampu untuk memahami betapa besar cintanya atas kita. Karena dosa itu seperti menggantikan perhatian dan kasih dan cinta Tuhan bagi kita. Dosa itu seakan-akan lebih indah dari apa yang Tuhan mampu berikan bagi kita. Namun biarlah malam hari ini kita dipahamkan bahwa Tuhan sungguh mau supaya hidup kita berubah. Nah, apa yang disampaikan oleh Hosea, oleh Nabi Hosea di dalam pasal yang ke-14 ini selaras dengan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-13 yang juga adalah pembacaan kita pada hari ini. Roma pasal yang ke-13 di bagian-bagian akhir dari pasal ini, ya, di sana perikop terakhirnya diberi judul kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi sebenarnya perikop ini berbicara tentang bagaimana kasih itu harus terjadi dalam hidup orang percaya. Bagaimana kasih itu menjadi satu cara hidup orang percaya. Dan ada ayat yang luar biasa yang bilang begini, semua perintah-perintah di dalam hukum Taurat itu termuat di dalam satu perintah, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah perintah-perintah, maksudnya perintah-perintah dalam hukum Taurat yang berbicara tentang bagaimana kita hidup di dalam lingkungan masyarakat, gitu ya. Nah, apa korelasinya dengan panggilan untuk bertobat? Saudara, Rasul Paulus menjelaskan buat kita bahwa begini, pertobatan itu adalah respon yang Tuhan mau dari anugerah keselamatan yang sudah Dia berikan bagi kita. Jadi ketika Tuhan menganugerahkan keselamatan bagi kita melalui iman di dalam Yesus Kristus, maka respon yang terbaik dari kita adalah, yang Tuhan mau dari kita adalah adanya pertobatan. Apa itu pertobatan? Pertobatan itu bukan hanya satu kali penyesalan dalam hidup kita. Ada lagu yang dinyanyikan oleh salah satu band yang cukup terkenal di Indonesia, bilang apa? Tobat hanya satu kali. Tidak, saudara. Pertobatan itu harus terjadi setiap hari. Setiap hari kita harus mengalami pertobatan dalam hidup kita. Pertobatan itu artinya kita kembali kepada Tuhan, kembali kepada rencana Allah, kembali kepada tujuan-tujuan Allah menjadikan kita di bumi ini. Itu pertobatan. Karena selama kita belum mengalami pertobatan, ya, kalau kita tidak bertobat setiap hari, kita merasa, oh udah, saya udah terima Tuhan, saya udah menyesali pelanggaran saya. Saudara, akan sangat mungkin sekali, bahkan pasti di dalam perjalanan iman kita akan mengalami jatuh, bangun, jatuh, bangun. Saya ingin memberitakan ini secara realistis buat setiap kita. Tidak ada orang yang selamanya mampu bertahan dengan kemampuannya sendiri. Karena memang hanya Kristuslah yang menjadi kemampuan dan kebenaran kita. Jangan pernah merasa kita mampu benar dengan kemampuan kita sendiri. Oke, saya udah kudus, saya dikuduskan oleh Allah. Sekarang dosa tidak berkuasa lagi atas hidup saya. Tapi kita masih cemburu dengan milik orang lain, kita masih mengingini milik orang lain, kita masih menyimpan kebencian, kita masih menyimpan amarah, kita masih cemburu, kita masih dikuasai oleh dendam. Itu dosa. Dan kita tidak punya kemampuan untuk menghadapinya. Yang perlu kita lakukan adalah setiap hari membawa hidup kita. Tuhan, aku ini gak mampu. Ampuni dosa dalam hatiku. Ampuni dosa dalam pikiranku. Itu pertobatan setiap hari. Dan itu yang Tuhan mau. Dan pertobatan yang kita lakukan secara pribadi dengan Tuhan, mengakui keterbatasan dan dosa-dosa kita setiap hari, itu juga harus disertai dengan praktek hidup yang berubah. Makanya di dalam Roma pasal yang ke-13, nah ini dia korelasinya. Di ayat yang ke-12 dikatakan begini, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Saudara perhatikan, Rasul Paulus menganalogikan kehidupan ini yang sudah di dalam Tuhan. Ya, sebenarnya ini sangat
mungkin bisa diartikan buat kita di zaman ini, di saat ini adalah hari sudah jauh malam. Itu artinya adalah kita ini sudah ada di tengah-tengah kegelapan yang sangat gelap sekali. Dan kalau semakin malam, tentu sebentar lagi fajar akan menyingsing. Ya, kalau berbicara tentang hari ya, Rasul Paulus bilang begini, sudahlah, ini udah jauh malam, kita ini udah gelap sekali hidup kita. Hidup kita ini udah sangat gelap. Sekarang yang perlu kita lakukan, sadarlah bahwa akan tiba waktunya, fajar akan menyingsing, terang yang sempurna itu akan datang. Oleh sebab itu, mari hiduplah dengan perlengkapan orang-orang yang hidup di dalam terang. Di ayat yang berikutnya, ayat 13 bilang begini, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Rasul Paulus bilang begini, ayat 13, kalimat yang pertama itu, marilah kita hidup dengan sopan. Dalam bahasa Inggrisnya, mari kita berjalan dengan proper. Let us walk properly. Mari kita berjalan dengan proper, dengan sempurna, berjalan dengan seperti orang yang ya memang mempersiapkan diri, seperti orang yang berjalan di siang hari. Orang kalau berjalan di siang hari itu berjalan dengan proper. Kita tidak berjalan seperti orang yang berjalan di tengah kegelapan. Saudara pernah mengalami mati lampu di malam hari di rumah saudara. Saudara akan berjalan dengan meraba-raba. Saudara mungkin pakai baju tidur, baju yang kurang sopan. Mungkin karena kita tidur ya. Kita punya style berbeda-beda kalau kita mau tidur. Tapi karena gelap, gak ada yang tahu apa yang kita lakukan. Tapi ketika fajar menyingsing, matahari terbit, kita ada di siang hari. Kita gak mungkin melakukan, kita gak mungkin ya keluar tengah jalan gak pakai baju. Kita tidak mungkin melakukan apa yang kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi di malam hari, kita lakukan di siang hari. Saudara, ada satu hal yang perlu kita perhatikan begini. Ketika fajar menyingsing, ketika kebenaran yang sempurna itu terbit atas hidup kita, ketika Tuhan menyinari jalan-jalan hidup kita, maka semua yang gelap dalam hidup kita itu akan muncul keluar. Makanya gak heran kalau orang yang semakin berjalan menuju Kristus, semakin berjalan disinari oleh firman Tuhan, maka semua yang gelap dalam hidupnya, apa itu? Semua yang dia sembunyikan, itu lambat laun akan muncul ke permukaan. Kenapa? Bukan untuk mempermalukan orang itu, tapi Tuhan ingin menyucikan, memurnikan orang itu. Saudara, saya bersyukur sekali karena ini adalah pesan yang sangat luar biasa di hari Rabu ini, saudara. Sudah dikatakan di ayat yang ke-14 bilang begini, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Yesus adalah senjata kita. Ya. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara, kalimat yang terakhir ini sangat luar biasa, membuat saya merenung. Jangan merawat tubuh untuk memuaskan keinginannya. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa selama ini kita sedang merawat dosa dalam hidup kita. Seringkali kita ini memanipulasi hal-hal yang rohani untuk memuaskan keinginan-keinginan daging kita. Keinginan kita untuk menjadi lebih kaya, menjadi lebih terkenal, keinginan kita untuk menjadi yang terutama, kita coba raih dengan hal-hal yang rohani. Kita sedang merawat tubuh kita untuk memuaskan keinginan-keinginannya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjamin kehidupan kita. Tuhan menjamin anak-anaknya. Tuhan memelihara anak-anaknya. Tuhan tidak akan mungkin membiarkan kita mati kelaparan, tidak makan. Di tengah penderitaan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Kalau kita betul-betul menyadari tentang semuanya itu, harusnya kita berani untuk menanggalkan segala keinginan-keinginan kita, untuk membiarkan daging kita ini menderita kesakitan karena kita menguasai diri kita untuk tidak memberikan makan kepada nafsu kita, kepada dosa yang mengikat diri kita.
Saudara, ini adalah satu perenungan yang sangat dalam. Mungkin dalam bahasa yang sederhana bisa dipahami begini. Kalau kita sudah tahu kelemahan kita di satu bidang-bidang tertentu, jangan mau dengan sengaja ada di sana. Kalau kita udah tahu pornografi adalah kelemahan kita, mari perbuat banyak cara untuk membuat kita tidak lagi ada di sana. Kalau kesombongan adalah keinginan yang sulit untuk kita handle, maka jangan biarkan kita senang untuk dipuji. Ini adalah satu perenungan yang sangat dalam. Jangan biarkan kita memelihara, merawat daging kita, tubuh kita ini untuk memuaskan segala nafsunya, segala keinginannya. Namun biarlah kita memelihara roh kita untuk kita dapat memuaskan kehendak Allah dalam hidup kita. Untuk kita dapat dipuaskan dengan Allah di dalam hadiratnya. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Saudara, biarlah ini menjadi perenungan buat kita. Tuhan memanggil kita untuk mari tinggalkan setiap dosa. Hari sudah sangat larut malam, ini sudah sangat jauh malam. Sebentar lagi fajar akan menyingsing. Dan semua yang gelap itu akan kelihatan. Mari kita hidup sebagai anak-anak terang. Mari kita hidup sebagai orang yang hidup di hari yang terang, di siang hari, bukan di malam hari. Saudara, biarlah perenungan ini menjadi berkat bagi setiap kita. Saya berdoa supaya apapun yang sedang kita hadapi malam hari ini, kita diberikan Tuhan kemampuan, kita diberikan Tuhan hikmat. Mungkin kita bergumul dengan hidup kita, kita bergumul dengan dosa kita. Namun biarlah malam hari ini Roh Kudus melawat, menolong kita. Roh Kudus menginsyafkan kita dari setiap dosa kita. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan dan biarkan Roh Kudus melawat. Roh Kudus mengalir di tengah kami. Roh Kudus lawat hati kami. Dengan darah-Mu kami dilayakkan. Roh Kudus insyafkan kami akan setiap dosa kami. Mari kita akui, ampuni kesombongan kami Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni kesombongan kami, ampuni iri hati kami, ampuni amarah yang selalu berkobar dalam hati kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Seringkali kami lebih suka belajar untuk menjadi diberkati, untuk menjadi lebih hebat. Tapi kami sulit sekali membawa hati kami untuk kami mau belajar hidup dalam kekudusan, hidup di dalam firman-Mu. Malam ini kami datang Tuhan, tolong kami, termasuk hamba-Mu malam ini. Tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Tolong kami Roh Kudus. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Biar Engkau mengalir di tengah kami malam ini Roh Kudus. Pulihkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas dengan ruang dan waktu, dengan apa yang hamba-Mu tahu. Tapi Roh Kudus, Engkau tidak pernah terbatas. Biar Engkau melawat hati kami, biar Engkau memulihkan hati kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan kami berikan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu malam hari ini dimanapun berada. Kalau setelah ini kami akan beristirahat, biarlah Tuhan memberkati istirahat kami. Dan Roh Kudus terus berbicara bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa di ibadah raya kita hari Minggu nanti. Akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari ajak setiap teman-teman kita, keluarga kita untuk beribadah bersama-sama. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.
Shalom.